Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah dari Prodi PBSI A semester 2. Ya, di sini saya akan membacakan tugas fonologi bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Siti Masito. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen relatural. Komponen relatural adalah alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Terjadi bunyi bahasa dalam proses bunyi bahasa. Pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan atau yang sering disebut laring ke tenggorokan yang di dalam terdapat pita suara. Supaya udara itu bisa keluar, pita suara itu harus berada di dalam keadaan terbuka. Setelah melalui pita suara yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, entah melalui rongga mulut atau rongga hidung. Arus udara terjadi diteruskan keluar udara bebas. Kalau arus udara yang keluar dari paru-paru itu keluar tanpa mendapat hambatan apalagi di dalam rongga mulut, maka kita tidak akan mendengar bunyi apa-apa selain bunyi nafas. Maka kita tidak akan mendengar bunyi. Beda dengan kalau arus udara itu mendapat hambatan pada salah satu tempat alat ucap, akan kita dengar bunyi bahasa. Hambatan terhadap arus udara yang keluar dari paru-paru itu terjadi mulai dari tempat paling dalam, yaitu glotis atau pita suara, sampai pada tempat yang paling luar, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Bila bibir bawah dan bibir atas tertutup, lalu arus udara yang terhambat tiba-tiba dilepaskan. Kita akan mendengar bunyi letup B dan P. Yang kedua, komponen laring. Komponen laring adalah merupakan kontak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalam terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klip yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup, sehingga bisa memisahkan dan yang ada di mulut atau rongga hidung. Bila klip dibuka lebar, udara yang ada pada paru-paru bisa berhubungan dengan yang ada di rongga mulut atau rongga hidung. Bila klip ditutup rapat, maka udara yang ada di paru-paru terpisah dengan yang ada di rongga mulut. Dalam rangka proses produksi bunyi pada laring inilah terjadi awal mula bunyi bahasa itu, baik dengan aliran udara ekskrasif maupun aliran udara inkrasif. Posisi glotis dalam konsep telah
setelah di antara pita suara menentukan bunyi yang diproduksi, apakah bunyi bersuara, bunyi tak bersuara, atau bunyi glotal. Sehubungan dengan arus udara, sumber bunyi biasanya dibedakan ada 3 macam ya. Arus udara yaitu ada arus udara pulmonik, yaitu arus udara yang berasal dari paru-paru. Yang B adalah arus udara glotis, yaitu arus udara yang berasal dari rongga faring. Dan yang C arus udara falarik, yaitu arus udara yang berasal dari gerakan ke belakang di dalam rongga mulut. Namun yang utama adalah arus udara pulmonik. Iya, yang ketiga adalah komponen subglotal. Komponen subglotal adalah terdiri dari paru-paru kiri, paru-paru kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan atau trakea. Di samping ketiga alat ucap ini masih ada yang lain, yaitu otot-otot, paru-paru, dan rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses bernafas. Karena itu komponen ini disebut juga sistem pernafasan. Lalu dalam hubungan dengan fonetik disebut dengan pernafasan subglotal. Fungsi utama komponen subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.